Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah jaringan komputer dan data, program studi teknik telekomunikasi Telkom University. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Perancangan Jaringan Perusahaan Multigedung. Kami menggunakan blok IP 10.3.0/16 sesuai nomor kelompok kami dengan domain perusahaan kelompok3.com. Berikut adalah susunan presentasi kami hari ini. Agenda presentasi kali ini, yang pertama, identitas kelompok, memperkenalkan anggota tim kami, kedua, skenario dan topologi jaringan, ketiga, perhitungan VLSM, yang keempat, konfigurasi jaringan, yang kelima, demo connectivity, keenam, tabel MAC address, IRP dan routing table, ketujuh, simulation mode, dan yang terakhir, kesimpulan. Mari kita memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri anggota pertama yaitu Naufal Bintang Pasopati dengan NIM 10.124.00018. Anggota kedua yaitu Chelsea Aulia dengan NIM 10.124.000.124. Anggota ketiga Arya Pamungkas Nugroho Putra dengan NIM 10.124.000.228. Anggota keempat Muhammad Fauzan Ahdiat dengan NIM 10.124.00336. Kami bekerja sama dalam perancangan topologi, perhitungan subnetting, konfigurasi perangkat, dan pengujian jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skenario topologi jaringan yang kami rancang. Skenario pada tugas besar ini adalah sebuah perusahaan yang memiliki 3 gedung dengan 4 divisi kerja. Gedung pertama merupakan lokasi divisi A, B, dan C. Di sini terdapat router utama dan 3 switch. Karena jumlah host divisi A adalah 10, divisi B 17 host, dan divisi C 20 host. Total ada lebih dari 32 host yang membutuhkan lebih dari 1 switch. Kami menempatkan 6 PC representatif, 2 untuk divisi A, 2 untuk divisi B, dan 2 untuk divisi C. Gedung 2 adalah lokasi divisi D dengan host 60 dan 2 switch. Di sini kami menempatkan 2 PC representatif divisi D. Gedung 3 berfungsi sebagai data center perusahaan, berisi 1 router dan 1 server yang menjalankan layanan DNS dan HTTP dengan domain kelompok3.com. Selain ketiga gedung tersebut, kami juga menambahkan 1 router internet untuk konfigurasi default route yang disimulasikan tanpa koneksi ke cloud internet nyata. Koneksi antar router menggunakan link point-to-point R1 ke R3, R2 ke R3, dan R3 ke router internet. Topologi ini dapat dilihat pada diagram di slide. Selanjutnya, rekan kami Chelsea akan menjelaskan perhitungan VLSM untuk semua subnet. Baik, jadi terima kasih kepada Noval. Jadi saya Chelsea. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang proses perhitungan FLSM yang kami lakukan. Jadi blok IP yang kami gunakan adalah 10.0.0/16 sesuai nomor kelompok 3. Blok ini menyediakan sekitar 65.000 alamat host yang dapat dilakukan. Dalam metode FLSM ini, alokasi subnet dilakukan berdasarkan kebutuhan host, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Tujuannya adalah untuk penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien dan tidak banyak terbuang. Urutan alokasi kami dilakukan sebagai yang pertama, divisi D membutuhkan 60 host. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami memilih subnet prefix /26.
karena subnet ini menyediakan 62 host yang dapat dilakukan. Kedua, divisi C membutuhkan 20 host, oleh karena itu kami menggunakan prefix /27 menyediakan 30 host aktif. Terus yang ketiga, divisi B membutuhkan 17 host karena masih dapat ditampung oleh subnet yang sama. Kami menggunakan prefix /27 dengan kapasitas 30 host aktif. Terus yang keempat, divisi A membutuhkan 10 host. Untuk kebutuhan ini kami memilih prefix /28 yang menyediakan 14 host aktif. Kelima, untuk subnet server kami menggunakan prefix /28 agar tersedia ruang yang lebih fleksibel untuk pengembangan di kemudian hari. Kemudian untuk 3 koneksi point-to-point antar router, masing-masing hanya membutuhkan 2 alamat host. Karena itu kami menggunakan point antar router itu masing-masing hanya membutuhkan 2 alamat host. Karena itu kami menggunakan prefix /30 yang memang dirancang untuk koneksi point-to-point yang sangat efisien dalam menggunakan IP. Nah, dengan urutan alokasi tersebut, seluruh kebutuhan jaringan dapat dipenuhi tanpa pemborosan alamat IP, yang berarti selanjutnya yang menampilkan tabel hasil perhitungan FLSM yang telah kami buat. Jadi tabel subnet FLSM ini lengkap 8 subnet yang telah kami alokasikan menggunakan metode network address-nya 10.3.0.64 dengan rentang host 10.3.0.65 sampai 10.3.0.94 dan broadcast address-nya 10.3.0.95. Subnet ketiga adalah divisi B dengan prefix /27, network address-nya 10.3. Penggunaan alamat IP menjadi lebih optimal dan tidak terjadi pemborosan yang signifikan. Selanjutnya, rekan saya Arya akan menjelaskan konfigurasi routing dan layanan jaringan yang digunakan. Terima kasih Chelsea atas penjelasannya. Saya Arya akan menjelaskan tentang konfigurasi dynamic routing RIP v2. Kami melakukan dynamic routing protokol RIP versi 2 ini pada ketiga router internal, yaitu router gedung 1, router gedung 2, dan gedung 3. Alasannya kami memilih ini karena protokol ini mendukung VLSM atau classless routing, berbeda dengan RIP v1 yang classful. Dengan perintah no auto summary, router tidak akan merangkum rute secara otomatis sehingga semua subnet /26, 27, 28, dan 30 dapat terdistribusi dengan benar. Konfigurasi pada ketiga router ini menggunakan perintah yang sama, yaitu router RIP version 2 dengan network 10.0.0.0 no auto summary untuk menonaktifkan ringkasan otomatis tersebut. Selain RIP, kami juga menambahkan static default root 0.0.0/0 pada masing-masing router. Di router yang pertama, next hop ke 10.3.0.162, yaitu interface antara router 3 dan dengan sisi router 1, dan di router 2, next hop-nya ke 10.3.0.166 dengan interface di router 3 di sisi router 2, dan untuk router 3 next hop-nya ke 10.3.0.170, yaitu interface router ke internet. Dengan default rute ini memastikan trafik yang tidak dikenali routernya diteruskan ke router internet. RIP v2 kemudian mendistribusikan informasi router ini secara periodik setiap 30 detik ke semua router yang terhubung. Lalu saya akan menjelaskan tentang konfigurasi DNS dan web server. Yang pertama, untuk konfigurasi DNS, kami membuka tab service pada server di packet tracer, lalu kemudian memilih layanan DNS. Service DNS diaktifkan dengan status on, kami menambahkan record dengan domainnya to kelompok 3.com dengan address 10.3.0.145. Dan pada setiap PC semua divisi, dikonfigurasi DNS servernya ke IP yang sama. Untuk konfigurasi HTTP pada tab services,
pilih HTTP lalu aktifkan ke status ke on, lalu kita akan mengedit indeks file HTML sesuai dengan identitas perusahaan dan kelompok kami. Untuk URL dan IP-nya juga masih sama. Terus untuk DNS resolution, ketika PC dari divisi manapun mengetik kelompok3.com di browsernya, PC mengirim DNS query ke 10.3.0.145 melalui UDP port 53. Lalu DNS server membalas dengan DNS reply berisi IP 10.3.0.145 tersebut. Browser kemudian membuka koneksi HTTP ke 10.3.0.145 dengan port 80. Lalu server akan merespon dengan konten halaman web HTML-nya. Dengan konfigurasi ini, semua divisi A, B, C, dan D dapat mengakses domain kelompok3.com kami dari gedung masing-masing. Untuk demo connectivity dan uji pingnya akan dijelaskan oleh Fauzan. Baik, terima kasih kepada Ari yang sudah menjelaskan bagaimana konfigurasi berlangsung. Saya Fauzan di sini akan mempresentasikan hasil demo connectivity dan pengujian jaringan kami. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Terima kasih kepada Arya yang sudah menjelaskan bagaimana konfigurasi berlangsung. Saya di sini Fauzan akan mempresentasikan demo bagaimana connectivity dan uji ping dari hasil konfigurasi tadi. Untuk pertama-tama, kita akan menguji ping dari divisi A ke divisi B. Oke, bisa terlihat di sini ping berhasil dilakukan. Lanjut ke divisi A ke divisi C. Berhasil juga, lalu dari divisi A ke divisi D. Lanjut ke divisi A dan ke gateway-nya. Sukses. Dari divisi A ke server. Sukses. Setelah divisi A dilakukan uji coba, lalu lanjut ke para divisi B. Dari divisi B ke A, lalu ke C, lalu ke D, dan ke server. Gateway dan server. Oke, divisi B juga telah berhasil melakukan uji coba kepada semua topologinya. Lanjut pada divisi C. Dari divisi C ke divisi A, C ke divisi B, ke divisi D, ke gateway, dan ke server. Oke, divisi C juga berhasil melakukan ping dengan baik. Lanjut ke divisi D. Divisi D dari ke A, ke B, ke C, ke gateway, dan terakhir ke server. Seperti yang bisa dilihat, semua konfigurasi telah berhasil dilakukan. Buktinya, dari divisi A, B, C, dan D terhubung satu sama lain. Setelah uji connectivity ping, kita akan menguji coba web browser yang telah kita buat. Kita coba pada divisi A. Kita masukkan di sini http / Nah, seperti yang bisa dilihat, akses web browser telah berhasil dilakukan. Terdapat tulisan tugas besar Jelkomdat kelompok 3, web server berhasil diakses. Setelah uji coba web browser, kita akan melakukan simulasi mode.
Yang dimana pada simulasi mode ini sendiri kita akan menggunakan 4 filter. Yang pertama tuh ada DNS, HTTP, TCP, dan UDP. Kita lihat bagaimana simulasinya berlangsung. Oke, itu adalah hasil dari simulasi mode DNS, HTTP, TCP, dan UDP. Di sini terlihat pada tabel sebelah kanan, di mana bahwa konfigurasinya yaitu berada pada RIP version 2. Setelah simulasi selesai, kita akan kembali ke MAC address. Kita akan mengecek satu-satu MAC address setiap switch. Kita tulis show. Yang bisa terlihat ini adalah tampilan MAC address table pada switch divisi A. Mulai ke divisi B. Ini adalah MAC address table yang ada pada divisi B. Lanjut ke divisi C. Ini adalah isi dari MAC address table divisi C. Lalu terakhir pada divisi D. Dan ini adalah tampilan MAC address table dari divisi D. Setelah kita melihat semua tampilan dari MAC address table pada setiap switch, kita akan lanjut melihat routing table yang ada pada router masing-masing. Kita mulai dari router yang pertama. Seperti yang bisa terlihat, ini adalah tampilan dari routing IP table pada router 1. Lanjut pada router 2. Ini adalah tampilan table dari router 2. Lanjut pada router 3. Dan ini adalah tampilan dari table routing router 3. Setelah kita melihat semua routing table pada setiap router, kita akan lanjut melihat ARP pada masing-masing router. Dan ini adalah tampilan ARP pada router pertama. Lanjut pada router kedua. Ini adalah ARP yang ada pada router kedua. Lanjut pada router yang 3. Dan ini adalah ARP yang terdapat pada router ke-3. Dan sekian hasil demo yang saya lakukan. Sebagai penutup, kami menyimpulkan hasil tugas besar ini sebagai berikut.
Pertama, topologi. Kami berhasil merancang topologi 3 gedung dengan 4 divisi, 1 server, dan 1 router internet menggunakan Cisco Packet Tracer sesuai skenario soal. Kedua, VLSM subnetting 10.3.0.0/16 berhasil dilakukan secara efisien menggunakan metode VLSM, menghasilkan 8 subnet dengan alokasi yang tepat sesuai kebutuhan host tiap divisi. Ketiga, routing. RIP v2 dengan perintah no auto summary berhasil mendistribusikan semua rute antar gedung. Static default route ke router internet juga berhasil dikonfigurasi pada ketiga router internal. Keempat, layanan aplikasi. DNS dan HTTP server berjalan baik di gedung 3 dengan IP 10.3.145. Semua divisi A, B, C, dan D berhasil mengakses domain kelompok 3.com dari gedung masing-masing. Dan routing table berhasil terisi secara otomatis setelah aktivitas ping dilakukan, membuktikan proses belajar jaringan layer 2 dan 3 berjalan baik. Yang keenam dan terakhir, protokol. Proses DNS menggunakan UDP port 53 dan HTTP menggunakan TCP port 80 berhasil diamati dan dijelaskan melalui simulation mode packet tracer. Melalui tugas besar ini, kami mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perancangan jaringan enterprise, mulai dari subnetting, routing, hingga konfigurasi layanan aplikasi secara menyeluruh. Demikian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.